Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ini Dika sedang melakukan penyelesaian tugas mandiri pada kasus 4 di bagian modul 2. Ini di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas, menganggap itu adalah rezeki nomplok. Karena tidak ada orang lain yang melihat, beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, media jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Dalam kasus tersebut ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dari kasus yang telah saya bacakan tadi. Ada beberapa langkah dalam hal ini. Poin pertama yaitu melakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan yang dari setiap langkah. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Yaitu jawabannya, dalam kasus ini nilai-nilai yang saling bertentangan adalah hak milik lawan kebutuhan mendesak, kejujuran lawannya kepentingan pribadi, kebenaran lawannya adalah kesetiaan. Sementara pertanyaan kedua, sebagai langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Yaitu yang terlibat dalam kasus ini adalah ada 4 orang. Pertama adalah Rara, Bu Sri sebagai guru perpustakaan, Nina dan Tari. Sedangkan langkah ketiga pertanyaannya adalah
fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut? Jawabannya adalah Rara menemukan dompet yang terjatuh dalam kelas milik temannya Nina, tetapi Rara tidak menyerahkannya kepada pemiliknya, malah disimpannya di dalam tas menjadi haknya. Mumpung ada saksi yaitu Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas, sehingga dompet tersebut dikembalikan kepada temannya yaitu Nina. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Jawabannya adalah pengujian benar. Pengujian bagian benar, dompet itu hilang dan ditemukan Rara. Pengujian salah, Rara yang menemukan dompet itu tidak langsung diberikannya kepada pemiliknya, malah disimpannya untuk menjadi haknya. Itu ada ketidakjujuran. Langkah kelima, pertanyaannya, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Jawabannya adalah dalam kasus ketidakjujuran merupakan dilema etika, yaitu benar lawan salah. Jadi tidak bisa digunakan paradigma benar lawan benar. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Jawabannya adalah prinsip resolusi yang bisa diterapkan, terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi lain, jawabannya adalah opsi lain yang lebih kreatif. Karena ini masalah internal siswa, maka harus menciptakan perdamaian dan keharmonisan dan tetap memperhatikan karakteristik resolusi, menciptakan keadilan dan kompromi. Langkah ke-8, pertanyaannya adalah apa keputusan akhir yang Ibu Bapak ambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Jawabannya adalah keputusan terakhir menurut saya bahwa barang yang ditemukan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan kasus ketidakjujuran ini perlu diatasi dengan bersangkutan meminta maaf untuk berdamai. Langkah ke-9, pertanyaan adalah pelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari? Jawabannya adalah pelajaran yang saya dapatkan dalam kasus pengambilan keputusan ini adalah pentingnya membangun kepercayaan diri, berani, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab dan integritas serta ketegasan, konsisten menegakkan keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian dalam menganalisis semua pertanyaan dari kasus tadi, dan inilah jawaban yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
salam bakal calon kepala sekolah.